Halo yang baru mampir, silahkan nonton dari episode pertamanya biar mudeng alur ceritanya lur. Link episode pertama atau part sebelumnya ada di kolom deskripsi. Cekidot. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah Sulan mengetahui kalau pembunuh kakeknya adalah Feng Baobao dan Su Xiang, ia pun segera lari ke arena pertandingan untuk mencarinya di sana. Namun ternyata Baobao sudah tidak ada karena pertandingannya dengan Wang Ergo sudah selesai. Setelah tidak menemukan Baobao di mana-mana, Sulan langsung pergi menemui Su Xiang yang saat itu ia juga sedang memanggilnya karena ada sesuatu yang harus mereka bicarakan mengenai klan Quanxing. Namun saat Su Xiang hendak bertanya kepada Sulan, tiba-tiba kejadian yang sangat tak terduga pun terjadi. Yaps, ternyata Sulan langsung menikam Su Xiang. Namun ternyata sosok Sulan yang menikam Su Xiang bukanlah Sulan yang asli. Karena setelah kejadian itu, Susan dan Zhang Sulan yang asli baru saja tiba di tempat. Mengetahui kalau ada orang yang menyerupai dirinya dan sudah mencelakakan Su Xiang, Sulan pun langsung bergegas mengejarnya. Dan setelah tertangkap, ternyata orang yang menyerupai dirinya adalah anggota klan Quanxing yang dijuluki sebagai si racun lukisan. Setelah manajer Su Xiang ditikam, Sulan tanpa memberikan jeda sedikit pun kepadanya langsung bertanya kepada Baobao tentang kilasan ingatan yang ia peroleh dari Luliang tentang kakeknya. Tanpa basa-basi, Sulan pun bertanya apakah benar kalau memang Feng Baobao lah orang yang telah membunuh kakeknya 12 tahun yang lalu. Dan ternyata jawaban Baobao adalah iya, memang dialah yang telah membunuh kakek Sulan, Zhang Xilin. Namun setelah mengetahui kebenaran itu, Su Xiang pun meminta Sulan untuk kalem dulu sebentar dan mendengarkan ceritanya, di mana ada sebuah alasan kuat kenapa Baobao harus membunuh kakeknya. Semua berawal saat Su Xiang pertama kali menemukan Baobao puluhan tahun yang lalu, di mana nama Baobao dahulu adalah Awu, bukan Feng Baobao. Dan cerita ini pun tersimpan sangat rapi, tidak ada yang mengetahuinya sama sekali termasuk anaknya, yakni Susan dan Susi. 就是宝宝啊！第一次见到阿武的时候。 Dan kita akan flashback ke puluhan tahun yang lalu saat Baobao pertama kali ditemukan. Saat itu di tengah hutan, Baobao yang sedang berjalan sendirian dengan pakaian mewahnya bertemu dengan dua orang petani setempat. Namun saat melihat Baobao yang seperti bengong, linglung dan tak berdaya pun malah dijadikan kesempatan oleh salah satu petani dan hendak memperkaosnya. Dan disinilah Su Xiang yang masih kecil dengan keluarganya pertama kali berjumpa dengan Baobao. 你啥子名字啊？我们送你回去嘛。 Setelah menyelamatkan Baobao dari para petani tadi, ayah dan ibu Su Xiang pun memutuskan untuk membawanya ke rumah untuk tinggal bersama mereka, sambil setiap hari pergi ke kota untuk mencari tahu siapakah sebenarnya keluarga Baobao dan dari mana asalnya. Namun setelah mencari selama berbulan-bulan, ternyata tidak ada kabar satupun tentang keluarga yang sedang kehilangan Baobao atau mencarinya. Pencarian pun kian sulit karena Baobao saat itu seperti orang yang linglung dan bahkan tidak bisa membaca ataupun berbicara sama sekali. Yang akhirnya mau tidak mau, walaupun keluarga Su Xiang saat itu dalam keadaan yang ekonominya sulit, mereka pun merawat Baobao sebagai anak sendiri sambil terus mencari keluarganya. Hingga sudah bertahun-tahun lamanya orang tua Su Xiang yang terus mencari keluarga Baobao ternyata tidak kunjung bisa mendapatkan petunjuk sedikit pun. Dan karena memang harapan sudah sangat tipis untuk menemukan keluarganya, orang tua Su Xiang pun terus merawatnya hingga bertahun-tahun lamanya dan juga mengajarkan kepada Baobao agar ia bisa menulis dan membaca. Namun di saat itu tiba-tiba Baobao menuliskan sebuah nama di pasir yang katanya selalu ada di dalam benaknya, dan nama itu adalah nama yang diberikan oleh keluarganya dahulu, yakni Feng Baobao. Feng Baobao。忘了，现在妈妈想不出来了嘛。那克里曼斯记得到这个，我好想叫这个。
Setelah mengetahui kalau Bao ternyata bisa menulis dan berbicara bahkan mengingat namanya, orang tua Su Xiang pun memintanya untuk mengingat-ingat kembali apa yang sebenarnya sudah terjadi dan dari mana asalnya. Namun saat Bao mencoba mengingat-ingat kembali masa lalunya, tiba-tiba kepalanya pun terasa amat pusing hingga membuatnya pingsan. Setelah Bao pingsan, Su Xiang yang saat itu memanggil tabib untuknya pun mendapati kalau Bao ternyata sudah sehat walafiat dan malah sedang melakukan meditasi. Dan ketika semua orang kebingungan melihat apa yang sedang dilakukan Bao, rupa-rupanya tabib yang dibawa oleh Su Xiang mengetahui kalau Bao adalah manusia asing dan sedang melatih energinya. Dimana semua itu bisa diketahui karena sang tabib dahulu juga pernah mempunyai guru manusia asing dan pernah memintanya untuk diajarkan cara membangkitkan energi di dalam tubuhnya. 女娃子的背景可能比你们想象的这个女娃子的事情，不要在外说哈。 Setelah mengetahui kalau Bao bukan manusia biasa, Su Xiang yang memang memiliki bakat sebagai manusia asing pun meminta Bao untuk mengajarkannya melatih energi tanpa diketahui kedua orang tuanya. Karena memang apa yang terjadi kepada Bao, orang tua Su Xiang tidak bisa melihatnya sama sekali. Karena di antara keluarganya hanya Su Xiang lah yang memiliki bakat sebagai manusia super. Hari demi hari, bulan demi bulan, Su Xiang pun berlatih membangkitkan energinya dengan Bao sampai ia berusia 13 tahun. 那段日子是我这辈子。 Dan ketika usia Su Xiang sudah 13 tahun, para tetangganya pun mulai curiga kepada Bao karena fisik dan wajahnya yang tidak menua sama sekali. Namun karena mereka tidak mengetahui persis apa yang terjadi, orang tua Su Xiang pun tidak bisa menjawab apa-apa perihal keajaiban yang terjadi kepada Bao. Dan karena selama ini Bao selalu tinggal bersama mereka namun dengan status yang tidak jelas, akhirnya orang tua Su Xiang pun mengangkat Bao menjadi anaknya agar para tetangga yang lainnya tidak julid lagi kepada mereka. Dan iya, akhirnya Bao pun mempunyai keluarga dan hidup dengan bahagia. 3、2、1。阿伯，生日快乐！ Namun ketika baru saja Bao mendapatkan keluarga baru, suatu hari kejadian yang sangat mengerikan pun harus terjadi kepada keluarga Su Xiang. Dimana pada hari itu ada beberapa begundal yang mengacak-acak kampung dan naasnya membunuh ayah Su Xiang. 你哪走？你把人给我留到嘛！我看我。泄露我们的行踪。海下，你怎么有？ Tewasnya ayah angkat Bao itu pun membuat ibu angkatnya sangat murka, dimana tanpa sengaja ibunya pun meminta Bao untuk membalaskan dendam atas kematian suaminya dengan membunuh semua begundal itu. 我不希望淌泪哭，那样我咋过才能开心？我要他们所有人都陪眠。好嘞，早爷，我让他们都死。 Setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, ibu Su Xiang pun membawa Bao ke dalam hutan di sebuah gubuk untuk menyembunyikannya. Semua itu dilakukan karena ibu Su Xiang khawatir orang-orang akan memburunya setelah mengetahui kalau Bao mempunyai kekuatan super. Ibunya juga berjanji akan selalu datang mengunjunginya sembari terus mencari keberadaan keluarganya. Namun ternyata semua perkataan ibu Su Xiang itu hanyalah bohong belaka. Karena sebetulnya ibu Su Xiang ingin meninggalkan Bao di hutan sendirian dan tidak ingin ada di dekatnya lagi. Ya, semua itu dilakukannya karena ia merasa sangat khawatir jika Bao suatu hari mengamuk dan malah mencelakakan mereka. 你赶紧，你气都不要忍我了。面前都觉得害怕。 Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, Su Xiang yang sudah dewasa pun kembali lagi ke dalam gunung untuk melihat apakah memang Bao masih berada di sana. Namun setelah bolak-balik ke dalam gunung, Su Xiang tidak bisa menemukannya sama sekali. Dan walaupun Su Xiang tidak bisa menemukan Bao, ia tidak menyerah sedikit pun dan terus mencarinya selama bertahun-tahun. 一定在有生之年。
Hingga suatu ketika saat usia Su Xiang semakin bertambah, ia yang saat itu baru saja bekerja di perusahaan paket ekspres lantas menggunakan kesempatan itu untuk lebih jauh mencari Bao Bao. Karena Su Xiang pikir dengan menjadi kurir, ia akan menjelajahi banyak tempat dan bisa terus melanjutkan pencariannya. Dengan bermodalkan foto usang keluarga mereka dahulu, Su Xiang pun terus mencari Bao Bao ke berbagai tempat. 没有，向当地人打听，我作为拉都通外勤人员。 Namun suatu hari saat Su Xiang sedang berada di kawasan Asia Tenggara untuk berjumpa dengan pamannya, akhirnya pencariannya yang begitu lama pun membuahkan hasil. Di mana tanpa sengaja saat Su Xiang sedang makan malam dengan pamannya, di sana ia melihat Bao Bao yang saat itu sedang mencuri makanan. Tidak ingin terburu-buru, Su Xiang pun lantas mengikutinya untuk memastikan apakah memang benar itu Bao Bao atau bukan. Dan ternyata benar saja, rupa-rupanya Bao Bao saat itu sedang ada di Asia Tenggara dan menjadi seorang gembel. Namun suatu hari saat Su Xiang hendak menjemput Bao Bao di kawasan itu, ternyata ia tidak bisa menemukan keberadaannya. Yang rupa-rupanya setelah kembali mencarinya ke sana kemari, Su Xiang mendapatkan informasi kalau Bao Bao sedang ditahan oleh sekelompok orang yang hendak menjualnya sebagai wanita hiburan di suatu tempat. Dan karena tidak ingin kehilangan Bao Bao lagi, Su Xiang pun meminta bantuan pamannya dan berpura-pura sebagai hidung belang yang akan bertransaksi untuk membeli Bao Bao. Dan ya, akhirnya Bao Bao pun bisa kembali kepada Su Xiang. 要带我来找我的家人，你的气味没变过。 Setelah mendengar cerita tentang Bao Bao, Sulan pun kembali bertanya perihal apa hubungannya cerita masa lalu Bao Bao dengan pembunuhan kakeknya. Yang ternyata Su Xiang sendiri ingin memberitahukan kepada Sulan kalau Bao Bao adalah wanita yang polos dan tidak akan tega membunuh orang tanpa alasan. 俺屋里身世和家身子，让他成为公司的一个领事，你爷爷就是其中之一。 Dan kita akan kembali ke masa peperangan Jiangxi untuk mengetahui kebenarannya. Di mana pada tahun itu saat Bao Bao sudah bersama perusahaan paket ekspres, Su Xiang yang mendengar kabar ada peperangan, para veteran manusia asing pun mendatangi lokasi tersebut untuk memastikannya. Dan saat mereka sampai di lokasi, ternyata semua veteran dari berbagai klan bela diri yang berjumlah belasan orang sudah tewas saat mereka memasuki hutan. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, Su Xiang pun masuk lebih dalam ke dalam hutan untuk mengetahuinya. Dan disinilah mereka mendapati kalau semua ahli bela diri yang tewas tadi ternyata sedang mengejar kakek Sulan. 出来吧，你是哪儿都通的人。 Setelah hanya tinggal kakek Sulan yang tersisa, Su Xiang pun bertanya-tanya kenapa ia bisa diburu dan kenapa peperangan ini bisa terjadi. Ternyata saat itu kakek Sulan diburu karena semua ahli bela diri yang ada di dunia mengincar dan menginginkan kekuatannya, yakni teknik aliran energi. Sebuah teknik bela diri terkuat dan terdahsyat yang pernah ada. Dan yang mengejutkannya, selain kakek Sulan memiliki teknik bela diri terkuat, ternyata saat melihat Feng Bao Bao berada di hadapannya, kakek Sulan rupa-rupanya sangat mengenal Feng Bao Bao. 70年了，真的是你，老爷你难说。冯宝宝。 Namun setelah mengetahui kalau kakek Sulan tahu asal-usul dirinya, ia yang meminta untuk diberitahukan siapa keluarganya dan dari mana asalnya pun tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Kakek Sulan hanya memberikan clue kalau Bao Bao ingin mengetahui kebenaran tentang masa lalunya, maka ia harus selalu berada di dekat cucunya, yakni Zhang Sulan. Sebab Sulan adalah kunci untuk mengetahui kebenarannya. Dan jika Bao Bao terus berada di dekat Zhang Sulan, maka Bao Bao lambat laun pasti akan mengetahui jawabannya. 我知道真相，我可以告诉你，我孙子了。 Setelah keluar dari dalam hutan dan membawa Zhang Xilin pulang untuk bertemu dengan Sulan untuk yang terakhir kalinya, ternyata Zhang Xilin sendiri sudah tidak sanggup lagi menahan racun yang ada di dalam tubuhnya. Di pertengahan jalan, Zhang Xilin pun meminta Bao Bao untuk segera membunuhnya, karena dengan mati di tangan Bao Bao, Zhang Xilin mengatakan kematian itu pantas untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Entah rahasia apa yang sebenarnya disimpan oleh kakek Sulan. Yang jelas Zhang Xilin pun meminta Bao Bao untuk terus menjaga Sulan setelah ia tiada.
Tiada. Dimana sebelum kematiannya ternyata Jiang Xilin sendiri menitipkan kekuatannya untuk diberikan kepada Sulan ketika ia sudah layak nanti. Dan ya, akhirnya Jiang Xilin pun tewas di tangan Bao Bao. Setelah mendengar kebenaran itu, Sulan pun akhirnya tahu kalau Bao Bao ternyata selama ini sudah menjaganya semenjak kakeknya tiada. Dan setelah mengetahui semuanya, kini giliran Su Xiang yang meminta tolong kepada Sulan untuk membantu Bao Bao agar ia bisa mengingat kembali masa lalunya dan mengetahui di mana keluarganya. Yang setelah lega memberitahukan semua kebenaran itu kepada mereka, akhirnya Su Xiang pun tutup usia. Beberapa hari setelah kepergian manajer Su Xiang, Sulan pun dipanggil oleh para master untuk menghadap karena ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan. Ternyata hari itu Master Agung, Master Jinjong, dan Master Lu Jin hendak memberitahukan kepada Sulan tentang rahasia kenapa kakeknya yang memutuskan untuk bersembunyi di dunia luar dan memakai nama samaran. Yang mana diketahui kalau memang dahulu kakek Sulan juga adalah salah satu master yang sangat dihormati di Gunung Longhu sebagai klan Tianxi. Namun suatu hari diketahui ternyata kakek Sulan telah berkhianat dari klan Tianxi dan masuk ke dalam klan Guanxing yang selama ini diketahui dipimpin oleh sesosok iblis. Entah apa alasannya, yang jelas saat itu ternyata tidak hanya kakek Sulan yang berkhianat di dunia manusia super. Ternyata ada 36 ahli bela diri dari berbagai klan masuk ke dalam klan Guanxing dan membuat sumpah janji saudara bersama mereka, di mana ke-36 orang ini dijuluki sebagai 36 pencuri. 来自参加决议的一共是36人，下回会长封正豪的妖人有勾结，到极为头的36贼。 Setelah mengetahui kalau banyak sekali ahli bela diri yang berpaling kepada iblis, semua klan manusia asing pun mulai memburu mereka, di mana 36 pencuri ini diburu untuk dibinasakan tak terkecuali kakek Sulan. Namun saat klan Tianxi mengutus 2 orang dari Gunung Longhu, yakni salah satunya adalah Master Jinjong untuk mencari Jiang Xilin, ternyata mereka tidak bisa menemukannya. Bahkan saat di perjalanan, Master Jinjong malah ditangkap oleh ahli bela diri dari klan lain yang mengira kalau mereka telah menyembunyikan kakek Sulan. Dan imbas dari pencarian kakeknya itu pun Master Jinjong harus mengalami nasib yang sangat mengenaskan, di mana tangan dan kakinya dipotong sampai ia tidak bisa lagi menggunakan teknik bela diri apapun. Setelah mengetahui semua rahasia kakeknya dan juga sedikit tentang Bao Bao, pertandingan untuk babak semifinal untuk merebut gelar Master Tianxi pun kembali dibuka, di mana pembukaan pada babak ini Sulan akan menghadapi seorang ahli bela diri dengan teknik racun yang bernama Tang Wenlong. Namun ternyata pertarungan kali ini bukan sekadar untuk merebutkan gelar Master Tianxi, melainkan Wenlong rupa-rupanya punya dendam kepada Sulan karena kakeknya dahulu sudah membunuh pamannya di pertempuran Jiangxi puluhan tahun yang lalu. Dan karena memang kali ini keadaannya benar-benar serius, nyawa Sulan bisa menjadi taruhannya. Sulan yang sejak awal selalu bermain curang pun akhirnya memperlihatkan teknik leva yang sangat overpower di hadapan semua orang. Setelah pertandingan Sulan di babak semifinal melawan Wenlong, malam harinya semua kontestan pun berkumpul untuk sekedar melemaskan otot-otot mereka. Dan setelah mengetahui kalau Sulan bukanlah pria cupu yang selama ini mereka pikirkan, akhirnya mereka pun tidak lagi benci kepadanya dan malah menjalin persahabatan yang erat. Namun gebleknya saat Sulan sudah mabuk malam itu, semua orang yang ingin melihat perisai pasir segel keperjakaan Sulan pun mengompor-ngomporinya agar ia mau memperlihatkan segel tersebut yang ada di manuknya. Dan karena memang Sulan sudah sangat mabuk, ia pun tanpa merasa terjolimi sedikit pun langsung memperlihatkan segel tersebut beserta manuk cucak rowonya.
Keesokan harinya karena sudah malu telah memperlihatkan manuk cucak rowonya kepada semua orang, Sulan pun datang melihat pertandingan Bao Bao dengan menggunakan masker. Padahal tetap pakai ketok. Yang mana hari itu Bao Bao harus bertanding melawan Xiao Xiao, si pengguna teknik angin yang terkenal hebat. Dan benar saja, sejak pertandingan dimulai ternyata Xiao Xiao ini sangat hebat karena bisa membuat Bao Bao harus jatuh bangun melawannya. Namun karena Bao Bao tidak ingin lari terus dari serangan Xiao Xiao, ia pun mencoba menyerang balik dengan teknik yang pernah diajarkan Sushi kepadanya. Namun ternyata teknik itu cuman bisa untuk melempar kaleng.不靠近就好老实吧。还是只打对方易拉罐哦。 Setelah tidak bisa menyerang Xiao Xiao dengan menggunakan teknik tadi, Bao Bao pun terus memikirkan cara supaya bisa mengalahkannya. Sambil terus menerima serangan, lambat laun Bao Bao pun mempunyai solusi untuk bisa melawannya. Dimana Bao Bao mengetahui kalau hendak menyerang Xiao Xiao, maka itu haruslah pertarungan dari jarak dekat. Dan yang akhirnya Bao Bao pun berhasil memblokir serangannya. Tapi naas, serangan yang diblokir itu malah membuat jiwa Xiao Xiao harus keluar dari tubuhnya. 别急，等他实在不可解的时候再下去。这记醒器硬是让冯宝宝 Setelah serpihan-serpihan jiwa Xiao Xiao keluar dari tubuhnya, Bao Bao pun menyedot jiwa-jiwa itu agar tidak menghilang dari arena. Zhu King dan juga Wang Ye yang merespon cepat kejadian itu pun turun untuk membantu Bao Bao agar jiwa Xiao Xiao bisa kembali ke tubuhnya. Dengan barrier atau teknik dinding formasi, Zhu King mencoba menahan Bao Bao agar tidak keluar dari arena. Sementara Wang Ye menggunakan tekniknya untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang disedot oleh Bao Bao dan mengembalikannya kepada Xiao Xiao. 把你嘴里的吐给我！ Setelah berhasil menyelamatkan Xiao Xiao karena Wang Ye dan Zhu King sudah berada di arena, mereka pun diminta untuk meneruskan babak semifinal karena setelah Bao Bao adalah giliran mereka. Dengan sedikit meremehkan Wang Ye, Zhu King yang dasarnya menggunakan teknik sihir lantas langsung menyerang Wang Ye dengan sangat brutal, di mana serangan itu cukup membuat Wang Ye sangat kerepotan. 土河车。 看来王爷要不了几招就得败下阵。 Namun setelah puas menyombongkan kekuatannya, Wang Ye pun akhirnya mulai serius melawan Zhu King dengan teknik yang sama, yakni teknik Kimen yang sejak tadi digunakan oleh Zhu King. Saking terkejutnya Zhu King karena tidak menyangka kalau Wang Ye juga menguasai jurus 8 diagram miliknya. Ia pun luntang-lantung melawan Wang Ye yang ternyata jauh lebih kuat darinya sebagai seorang ahli sihir. Karena nyatanya serangan Zhu King bahkan tidak bisa menyentuhnya. Dan akhirnya Wang Ye pun masuk ke babak selanjutnya. 这就够了吧。 Setelah melihat kalau Wang Ye sangat hebat, Sulan yang keesokan harinya akan berhadapan dengannya pun jadi takut karena dia merasa tidak akan bisa menang menghadapi Wang Ye 1 lawan 1, yang dimana tanpa diberi perintah oleh Sulan. Setelah melihat kehebatan Wang Ye, Bao Bao pun langsung melaksanakan tugasnya untuk mengubur Wang Ye seperti yang ia lakukan kepada Xin Tong waktu lalu. 看来你下一场的对手就是王爷了。 王爷被几个人缠住了，要不要把他们全卖了？ 福生无量天尊呐！ Setelah berhasil membawa Wang Ye, Bao Bao pun langsung menyiapkan lubang untuknya agar urusan kelar dan Sulan bisa menang. Bao Bao bahkan sudah memiliki ide untuk bisa menahan kekuatan Wang Ye agar tidak bisa kabur dari dalam lubang, yakni dengan menambahkan air. Namun ketika Bao Bao sedang fokus dengan lubangnya, Wang Ye pun mencoba kabur dengan menggunakan teknik Kimennya kepada Bao Bao. Tapi ternyata semua teknik yang digunakan kepada Bao Bao tidak mempan sama sekali.
Keesokan paginya di arena pertandingan, Zhang Xulan yang sudah anteng adem ayem karena Bao sudah mengurus Wang Ye pun dengan puasnya menikmati tiap kecurangannya sampai tinggal hanya satu langkah lagi menuju final. Namun ternyata saat Xulan hendak dinyatakan sebagai pemenang, tiba-tiba dari arah gerbang Wang Ye berlari masuk ke dalam arena dengan masih dikejar-kejar oleh Bao. Zhang Xulan，我搞砸了。 小姑娘， Setelah Xulan gagal berbuat curang, Wang Ye yang saat itu sudah sangat kelaparan karena dikejar-kejar Bao dari malam sampai pagi pun meminta wasit untuk membiarkannya makan sebentar. Namun karena wasit tidak memperbolehkannya, Wang Ye lantas meminta kepada Master Agung untuk merubah pertandingan mereka dari bertarung menjadi lomba makan saja. Karena Wang Ye memang sudah nggak kuat lagi kalau disuruh bertarung dengan perutnya yang kosong. 别愣着，吃。人宝宝都搞不定，张爽这下危险了。 Namun ternyata bukan tanpa alasan Wang Ye meminta pertandingannya dirubah menjadi lomba makan. Ternyata Wang Ye sengaja tidak ingin bertanding dengan Xulan karena ia hanya ingin berbicara empat mata dengannya untuk memberi peringatan. Sebagaimana yang kita lihat di awal-awal episode, Wang Ye pernah melihat Xulan berada di dalam kereta api dan membantai semua orang di sana. Dan di saat itu Xulan yang seperti sudah sangat putus asa memintanya untuk memberitahu dirinya yang saat ini agar tidak mencari-cari kebenaran tentang kakeknya dan Bao lebih jauh lagi. Karena jika terjadi maka masa depan tidak akan bisa dirubah dan pembantaian itu pasti akan tetap terjadi. 我来是给你多一个选择，我给你提供的选择是放弃追求真相，是让我放弃继承天师度吗？ Namun setelah mendengar penjelasan dari Wang Ye, ternyata Xulan tetap kekeh ingin mencari tahu lebih dalam tentang kakeknya dan juga tentang Bao. Dimana sikap egois itu didasari karena menurut Xulan, masa depan bisa dirubah kapan saja tergantung bagaimana cara menjalaninya. Yang dimaksud Xulan adalah dia tidak mungkin membiarkan Bao tidak mengetahui asal-usul dirinya dan kebenaran tentangnya. Sebab Xulan akan merasa sangat bersalah kepada Bao karena ia yang sudah dijaga sejak kecil, sejak kakeknya tiada. Dan ya, akhirnya Wang Ye pun mengalah dan tidak bisa memaksakan dirinya untuk membujuk Xulan. 就交给你了，可把那我送到过去。 Keesokan harinya karena hanya tinggal 4 orang yang tersisa di semifinal, akhirnya Bao dan Zhang Xulan pun bertemu untuk saling bertarung dan memperebutkan satu tiket untuk maju di final. Seluruh penonton dan para Master Agung yang menyaksikan pun tidak sabar ingin melihat pertarungan seperti apa yang akan disajikan oleh Feng Bao dan Zhang Xulan. Namun saat bel dibunyikan, ternyata pertarungan mereka malah hanya membuat semua orang marah. 郑宇。 Dan karena Zhang Xulan sudah menang atas kecurangan yang telah ia lakukan bersama Bao, akhirnya pertandingan paling epik dan paling ditunggu-tunggu oleh semua orang pun akan segera dimulai, yakni pertarungan final antara Zhang Xulan melawan Zhang Lingyu. Yang mana dari tatapan antara Xulan dan Lingyu pun sudah tersirat kalau mereka akan mengeluarkan semua teknik dan kekuatan yang mereka miliki untuk membuktikan siapakah di antara mereka yang pantas menyandang gelar Master Surgawi. Dan bersambung.